Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah taqun. Malam ini kita akan membaca kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Namun sebelumnya saya akan mohon maaf kepada jemaah semua. 2 minggu saya tidak bisa hadir, ya karena uzur tentunya. Dan alhamdulillah malam ini kita berkumpul kembali, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, yang terakhir kita baca bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi keringanan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu apabila terjadi suatu kekeliruan, kesalahan yang diakibatkan oleh kelupaan, ya, kemudian ketidaksengajaan atau dipaksa, maka hukumnya lain dengan orang yang sengaja melakukan kesalahan. Kita baca saja asalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ma'al syaikh al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bihim fid dharain amin. Wa huwa qutbul irsyad wa ghawthul ibad al-habib Abdullah bin Alawi al-Haddad fi kitabih An-Nasaih Ad-Diniyah ila an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tujawwiza li an ummatil khata wa nisyan wa mastukrihu alaih wa mahaddatsu bihi anfusahum ma lam yaqulu aw ya'malu. Ini sebelumnya, ya, bukan yang sedang kita baca nih. Bahwa Allah memaafkan, ya, tidak dihitung dosa bagi umatku yang melakukan kesalahan tapi tidak sengaja. Contohnya, dia mau menembak buah, misal ketika dia mau menembak, orang liwat, kena kepalanya, mati itu orang. Apa dia dianggap pembunuh? Tidak, karena dia tidak sengaja. Tapi kalau sengaja kan dibunuh lagi, kisos, ya, tidak dikisos, dia bayar dia, ya. Nah, demikian pula kalau dipaksakan, dia lagi puasa, ayo minum, kalau tidak minum saya tembak kamu, nggak bisa ngelawan, nggak bisa lari, minum, dengan catatan dengan penyesalan. Kita minumnya itu dengan penyesalan. Jangan memang gua lagi haus minum, nggak bisa yang begitu, ya. Memang itu dengan penyesalan, ya. Nah, kemudian apa-apa yang terlintas di hati kita dari kejelekan selama tidak diamalkan, maka tidak ada dosanya sehingga kita mengamalkannya. Kadang-kadang syaitan kan ngajak di dalam hati kita, ayo berzina, ayo mabuk, ayo korupsi, ayo ini, ayo, dosa semua. Selama Anda tidak ikuti itu nggak masalah, ya, selama tidak diikuti. Tapi jangan dipelihara tuh, ya. Bagaimana cara menghilangkannya? Banyak sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah. Saya teringat guru saya, kalau beliau ada hal-hal yang terlalu gitu, ya, beliau katakan kalau terlalu di hati ente ada kekacauan, suruh menjerit Allah dari tempat kita yang paling dalam, khususkan gitu, Allah gitu, ya, minta tolong kepada Allah, insya Allah itu hilang, ya, was syaitan itu akan hilang, ya. Tapi itu jangan di depan orang, nanti orang kaget, ya, dan Pak ente sendiri, ya. Baik, selanjutnya adalah tentang kematian. Kematian mana yang baik di dalam Islam ini? Kematian secara Islam dijudulkan, diberi judul oleh Syekh Hasan bin Nasrullah, bukan Habib Abdullah yang memberi judul nih dalam kitab ini, ya, salah seorang ulama dari Mesir memberi judul Tamannil Maut alal Islam, menginginkan mati di dalam Islam. Itu harus ada di hati kita. Sebagai orang Islam harus ada di hati kita ingin mati secara Islam. Loh, kenapa, Bib? Karena kita orang Islam. Apa tidak ada orang Islam yang mati kafir? Ada. Tadinya Islam, matinya dalam agama lain. Tadinya Islam, mungkin dia tidak mati dalam tidak ada agamanya, nasallallahu alaihi. Bisa saja terjadi itu. Dan itu perlu ada usaha, nggak otomatis, ya, karena Allah menguji orang-orang ini.
Kenapa saudara ada usaha? Kalau Anda bisa mati dalam Islam kan dapat surga, dapat kenikmatan. Dari mulai meninggalnya, dikuburnya, di mahsyarnya, nyebrang siratal mustaqimnya, sampai masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita mati dalam keadaan Islam. Semoga kita mati dalam keadaan Islam insyaallah semuanya ya. Nah. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini perintah kepada Nabi yang dulu nih. Jadi Nabi yang dulu semua Islam, agama cuma caranya lain. Ya, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa semua bawa keislaman. Ya, perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Berarti orang yang beriman belum tentu matinya Islam. Makanya firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apalagi yang ini yang beriman nih, yang enggak beriman apalagi? Ya, yang ruwet-ruwet apalagi nih diajak ngomongnya sama dia nih. Kita mesti lihat diri kita nih ruwet apa enggak? Nggak ada yang mau ngaku kan, tapi diri kita kan tahu kita kalau urut dan tidaknya. Ya, penampilan gampang, penampilan kita bisa bikin. Ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, hati-hati. Kalau kamu main mata, kalau kamu pura-pura, kamu ujub, kamu riya, Allah tuh tahu. Ya, kan yang penting ujungnya. Bertakwalah kepada Allah, jangan main-main nih takwa nih. Pura-pura di depan Habib Ali, baik, Masya Allah. Di belakang Habib Ali, botol minuman keras, ya, perempuan dan seterusnya. Kalau datang ke masjid, Masya Allah, luar biasa. Di luar lain lagi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang penting nanti ujungnya tuh wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi juga jangan salah kaprah. Banyak kita nih, ya, banyak dari kita ini mempunyai pemikiran gampang tobat nanti kalau sudah tua. Salah. Sebab yang punya tua, yang punya muda, yang punya segala macam ini siapa? Allah. Kita hambanya, penentunya Allah. Mungkin kita bercita-cita nanti kalau tua mau hadir pengajian, mau sedekah, mau ke Mekah, mau ke Madinah, ujungnya bukan ke Mekah, ke Hong Kong, mati di sana saudara-saudara. Bisa aja. Bisa nggak? Bisa. Makanya kita titi dari sekarang. Ya, ngaji, taat sama ibu dan bapak, nurut sama guru yang benar, sholat jangan tinggal, puasa di bulan puasa, haji kalau mampu, zakat kalau itu menit itu. Ujungnya kita masih belum tahu. Tapi masa iya sih? Yang diperintah sama Allah sudah kita kerjakan, kita ditinggalkan, kan nggak mungkin. Ya, mari kita teruskan. Qala wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amrun minhu subhanahu wa ta'ala bil maut 'alal Islam. Ini perintah dari Allah supaya kalian mati dalam Islam. Padahal Allah kuasa kan, jadi ini orang mati Islam kuasa nggak? Kuasa. Ya. Tapi ini Islam agama akal, bukan agama paksaan. Kalau semua ditentuin Allah, buat apa sembahyang? Buat apa puasa? Buat apa nih akal kita? Kuping mata kita buat apa? Difungsikan itu semua. Oleh karena itu Allah bilang, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Padahal Allah sudah menentukan begitu kita lahir, umurnya berapa, nasibnya bagaimana, rezekinya bagaimana, sudah ditentukan kan? Tapi kok masih ada ini? Jadi orang itu harus ada usaha sambil diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La tatakil, ya. Jangan ngandelin. Apa itu Islam? Wa huwa dinullahi alladzi wa huwa dinullah alladzi akhbara fi kitabih annahu ad-din 'indah, annahu ad-dinu 'indah. Islam ini adalah yang dijelaskan oleh Allah bahwa agama yang diterima oleh Allah adalah agama Islam. Ada yang nggak senang, terserah. Oh nggak bisa dong, semua agama bagus. Itu buat dia, buat kita enggak. Kalau orang beranggapan seperti ini dengan dalil toleransi, dengan dalil A dan B, ente nggak punya pendirian. Ini agama bagus, ini agama bagus. Jadi yang mana yang bagus? Tapi mati mau husnul khotimah, malu mesti ente sama mulut ente malu itu. Yang suka ngomong begitu. Kita harus apa? Kuat, punya pendirian. Inna dina indallahil Islam. Yang lain salah. Saya ngomong di rumah saya.
Adapun orang lain tidak Islam, terserah. Kita tidak hina, tidak kita cela, kita hormati, kita gauli dengan baik. Tapi pendirian kita, agama yang benar, agama yang diterima, agama Allah adalah agama Islam. Yang lain bodo amat. Nah, itu aja sudah, saudara-saudara, ya kan? Nah, baik. Jadi agama kita ini udah ada kan? Inna dina indallahil Islam. Baik. Wa annahu la yaqbulu min ahadin siwa, nggak diterima. Kalau tidak Islam nggak diterima. Kata mereka, oh itu kamu, ya biarin. Memang betul, tidak diterima kecuali agama Islam. Nabi Isa Islam, Nabi Ibrahim Islam, Nabi Nuh Islam, Nabi Adam Islam, cuman cara syariahnya lain-lain. Tujuannya semua Surabaya, tapi ada yang jalan selatan, ada jalan utara, ada jalan laut, ada jalan udara. Ujungnya di Juanda daratnya. Sama kan? Itu. Ya. Baik. Wa annahu din alladzi radiyahu li rasulihi wa li ibadihi min, agama Islam itu agama yang diridhai oleh Allah untuk nabinya, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hamba-hambanya yang mukminin. Ya. Faqala ta'ala innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama diterima oleh Allah, yang benar di sisi Allah, memang untuk Allah, itu adalah agama Islam. Yakin kan tuh? Yang lain enggak? Itu hak Anda kok. Kan kita dijamin loh. Kita semuanya kan dijamin oleh undang-undang. Dengan cara beribadah kita dijamin semua dengan kepercayaan masing-masing. Ini kepercayaan saya begini. Jangan diobrak-abrik, jangan mau. Ya, diacak-acak oleh orang. Inna dina indallahil Islam. Pegang udah itu. Ya. Yang lain enggak. Ya, itu hak Anda. Cuma jangan ente pergi, misal maaf, ke tempat ibadah orang lain, agama kamu salah. Enggak benar, yang diterima ada agama salah, digebukin, ya salah sendiri. Ya bukan disuruh begitu soalnya ente. Ya untuk diri kita, ya. Jangan begitu, biarin orang begitu. Ya. Ada cara, dakwah kan ada caranya. Baik. Wa qala ta'ala wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Yang ngomong rugi ini Allah. Siapa orang yang memilih agama selain Islam nggak diterima oleh Allah, dan dia di akhirat rugi. Kalau rugi dagang biasa, rugi jabatan biasa, rugi dalam ini dan itu biasa urusan dunia. Tapi kalau ini ruginya Allah yang bilang rugi di akhirat nanti. Kenapa? Masuk neraka. Sebelum neraka udah neraka duluan. Mulai masuknya sudah neraka, sudah masuk kubur. Ya. Naam. Jadi hadirin syukuri ini nikmat Islam, syukuri. Nikmat besar dari Allah. Nanti nggak minta. Bitabaiyah ya. Kita karena orang tua kita Islam, abah ibu kita Islam, udah nggak perlu syahadat lagi kan, langsung jadi orang Islam. Syukuri ini saudara, nikmat besar. Nggak semua orang bisa. Ya. Nah, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap dalam Islam. Wa qala ta'ala, masih menunjukkan kehebatan ini agama. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Allah. Ya. Hari ini itu kalau tidak di hajjal ini ayat kalau tidak salah turunnya di waktu hajjatul wada. Ya. Gal ini hari aku sempurnakan ini agama bagi kalian semua. Ya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Nikmat Allah disempurnakan kepada kita semua. Nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan adanya Islam dan dibangkitkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu paling besarnya nikmat. Sebab kita tahu semua ini dari siapa? Dari Kanjeng Nabi. Ujungnya semua ke Kanjeng Nabi. Pusatnya, titik pusatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu kalau nggak karena Nabi nggak dibikin di dunia, nggak, itu kecil saudara, kecil. Dunia nggak dibikin karena kecil. Segala sesuatu ini di bawahnya Allah
Mandatnya ada pada siapa? Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dari sana semua. Ya. Makanya kita nggak bisa balas jasanya Rasulullah SAW. Nggak bisa. Pakai maulud balas jasa Nabi nggak bisa. Ya. Yang Nabi senang itu kalau kita ikutin perintahnya, kita jauhkan larangannya, itu yang dicintai oleh Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi sempurnakan tuh. Agama kita sempurna nih agama nih. Ini dalilnya. Ya. Akmaltu lakum dinakum. Sudah sempurna nih agama Islam, sempurna. Gak usah nyari yang lain. Ketika nyari yang lain acak-acakan kayak di kita nih, orangnya orang Islam, hukumnya bukan hukum Islam. Benar nggak? Nggak bisa, nggak bisa benar. Kita punya hukum kok. Malahan kita sebagai orang Islam ini harus orang yang terbaik. Kenapa? Punya hukum Allah dan punya hukum negara. Dan kita harus yakin yang benar adalah hukum Allah, walaupun di negara kita bukan hukum Allah. Yang benar adalah hukum Allah. Diatur semuanya. Urusan perkawinan ada, urusan perdagangan ada, urusan utang piutang ada. Masya Allah. Urusan warisan ada. Kita cari apa? Bayangkan sudah dari mulai bangun tidur sampai tidur, Islam sudah ngatur semua. Nggak ada agama yang ngatur bagaimana pakai air, bagaimana hukumnya air, bagaimana Anda sesuci, cebok diajarin. Ini agama nih, Islam diajarin. Ini najis, ini mutanajis, diajarkan kita oleh di agama ini. Sempurna, saudara. Ya, tinggal kita gali aja, tinggal kita amalkan. Anda bisa melihat betapa kesempurnaan agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, itu agama Islam. Ya, benar-benar disempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina. Allah ridha. Ar-ridha, ya, kata ulama sayyidul hukum. Ridha itu titik tertinggi dalam hukum. Mau ditembak mati, kalau keluarga yang merasa dirugikan atas penembakan terhadap keluarganya, saya maafkan, nggak jadi. Kalau belum gini, nggak jadi tuh. Ya. Kalau ada yang ridho tuh, diridhokan. Ini mau dihukum mati nih orang, mau dikisos. Ya. Sebelum ada yang ridho, jadi hukum mati. Tapi kalau ada keluarganya ridho, dia bayar dia, nggak jadi dihukum mati. Ridho. Ini ridho orang. Bagaimana dengan ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, saudara-saudara? Anda nggak bisa bayangin ridhonya Allah. Ya. Nah hadirin, bersyukur kita kepada Allah sekarang dijadikan orang Islam, Muslim. Alhamdulillah. Allah menyuruh kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama Islam dulu pegang. Nah, tinggal kita cari jangan sampai mati kita jadi tidak dengan secara Islam. Apa orang bisa mengkondisikan dirinya pasti terus jadi ahli Islam, mati dalam Islam? Enggak. Semua juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu alal Islam. Orang enggak bisa akan mematikan dirinya secara Islam. Habib bilang jangan mati kecuali secara Islam. Sejauh saya, orang kalau mati dalam keadaan sholat pasti surga. Mati dalam keadaan jihad pasti surga. Ada yang dalam jihad tapi bukan surga. Begitu dia ada surga, begitu dia jihad, udah mau mati, dia bunuh diri, surga nggak? Balik, liwat, sebaliknya. Ini jadi aku itu. Saya mati di masjid, dari rumah bawa racun. Begitu Allahu Akbar yatun yang 3 menit mati. Allahu Akbar, lihat sana kanan kiri nggak ada, mati. Lagi sujud, mati. Waduh, orang semua, wah ini ahlu husnul khatimah. Dohirnya, batinnya bunuh diri dia. Nggak bisa orang mematikan dirinya secara husnul itu nggak bisa. Harus meminta kepada Allah dan beramal, ya kan? Baik, kita lihat di Habib Allah Haddad. Enak penjelasannya. Walaysa yaqdirul insanu ala an yumita nafsahu al-Islam. Walakin, tetapi kan kita bingung habis gimana, Bib? Kalau kita nggak bisa matikan diri kita kepada Islam, sedangkan kita diperintah untuk mati dalam Islam, gimana nih? Kan seolah-olah bertolak belakang nih. Tadi dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini nggak bisa orang mati begitu saja secara Islam. Terus gimana jadinya? Kan bingung kita. Kasih tahu nih, ya.
Tetapi qad ja'alallahu lahu sabilan ila dzalika idza akhadha bihi kana qad ata billadhi huwa alaih wa imtathala ma umira bih. Tetapi Allah ada beri jalan, ya, walaupun dia nggak bisa mematikan dirinya secara husnul khatimah, itu kan punya Allah, tapi Allah kasih jalan. Ketika jalan itu kita tuju, berarti Anda sudah mulai berusaha untuk mendapatkan yaitu husnul khatimah, ya. Apa kata itu jalannya? Baik. Qala wa huwa an yakhtarul maut 'alal Islam. Jadi dia milih. Milih nih. Milih untuk mati secara Islam. Gimana milihnya, saudara? Lihat, ini diberitahu. Bagaimana milihnya? Wa yuhibbu wa yatamanna. Senang, kepengen mati Islam nih, ya. Wa yazimu alaih, betul-betul dia usaha. Wa yakrahul maut ala ghairihi minal adyan, dan dia tidak mau sama sekali sampai mati bukan di dalam agama Islam, agama lain. Enggak usah pakai sebut, ya. Sekarang ini kalau kita pakai nyebut-nyebut gitu ada orang yang salah paham dulu, ya. Wala yazalu da'iyan. Nah, ini jalannya nih. Wala yazalu da'iyan. Terus mutadarrian wasailan minallahi ayyatawaffahu musliman. Kerjain perintah-perintah Allah. Jangan lupa kalau dibaca ratib enak. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ada. Ya, minta ya Rob, matikan saya dalam husnul khotimah ya Rob. Enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya Allah, matikan saya, keluarga saya, anak istri saya, keluarga saya, turunan saya dalam keadaan iman dan Islam. Setelah panjang umur, bi khairin, wa lutuf, wa afiyah, wa hajamil. Jangan langsung mati aja, tadi langsung mati kan sayang, saudara-saudara, ya. Jangan. Jadi minta mati Islam itu setelah panjang umur, sehat wal afiat, keadaannya baik. Tuh kan aji begitu. Ya. Nah, jangan ya Rob, matikan saya secara Islam, belum punya modal kan sayang. Jangan, ya. Jangan minta mati gitu, ya. Yang bagus doanya. Nah, saudara, kelakuan ini nih, minta kepada Allah mati dalam husnul khatimah, ini salah satu jalan untuk kita mendapatkan betul-betul mati dalam Islam, yaitu husnul khatimah, ya. Ini jalan yang memberikan husnul khatimah Allah, tapi kita perlu minta, perlu usaha. Siapa contohnya? Nabi-nabi minta. Nabi dan Rasul ada yang ke neraka nggak? Nggak ada. Pasti ahli surga, pasti benar, nggak punya salah. Kau minta. Nah, kita yang tiap hari salah, yang tiap hari kita lihat yang nggak benar, yang kadang-kadang kita lihat di HP segala macam, ngomong kadang-kadang salah, dengar kadang-kadang yang nggak benar, lebih perlu lagi kita minta husnul khatimah. Ini lihat contohnya. Gala. Ya, jadi dia minta kepada Allah untuk dimatikan husnul khatimah. Baik, selalu tuh. Wa bidzalika wasallallahu anbiya'ahu was-salihin min ibadihi faqala mukhbiran an Yusuf bin Yaqub, nabi nih yang 25 alaihi wassalam. Dan dengan seperti itulah Allah mensifatkan para hamba-hamba yang saleh, para nabi dan rasulnya. Di antaranya siapa? Nabi Allah Yusuf bin Yaqub alaihi wassalam. Apa kata beliau? Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Nabi nggak salah, nggak punya salah. Nabi benar terus, dapat wahyu, mendakwakannya kepada orang lain, nabi dan rasul. Baik, beliau mengatakan apa? Engkaulah pembimbing kami ya Allah, pelindungku di dunia dan akhirat, matikanlah aku dalam Islam. Tuh agamanya Islam tuh. Jadi nabi-nabi yang dulu agamanya apa? Islam. Ya? Tawaffani musliman, matikanlah aku dalam secara Islam. Wa alhiqni bis sholihin, gabungkanlah dengan orang-orang yang soleh. Wa huwa ainus sholihin, dia adalah orang yang soleh. Nabi minta begitu. Masa kita sih nggak mau jadi dikumpulkan dengan orang soleh? Mau dikumpulkan dengan siapa kita? Fir'aun, Haman, Qarun? Lah, dikumpulkan dengan orang soleh. Contohnya Nabi ini, Nabi Yusuf. Minta dimatikan dalam Islam, minta dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kita ikutin begitu. Amitnya alal Islam, ya.
wa alhiqni bis shalihin. Kumpulkan saya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Nah, ini dititik dari sekarang. Kalau ingin dikumpulkan dengan orang soleh, kumpulnya dengan tukang mabok. Kalau ingin dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh, kumpulnya dengan yang tukang riba, tukang zina. Jangan. Kumpulnya dengan orang-orang yang baik. Mana tuh contoh orang yang baik? Di antaranya contoh baik kayak Anda nih. Maghrib masuk ke masjid, sholat jamaah, beres sholat jamaah berdoa, beres berdoa duduk, ngapain? Ngaji. Cari apa? Ridho Allah. Ini orang baik. Begini. Kita kumpulnya begini nih. Ya. Jangan maghrib, selesai maghrib keluar. Kemana? Night club. Ya. Ke tempat tamasya, ke tempat senang-senang, laki perempuan bebas bergaul. Itu surga? Nggak mungkin. Itu surga setan. Surganya kita di sini. Di sini surganya ya saudara-saudara. Sehingga mudah-mudahan panjang umur ya. Kalau kita meninggal di sini, insya Allah meninggalnya husnul khatimah. Dan yang masuk kemari orang kalau lihat, waduh si fulan hatta nggak bener, misal, ini orang nggak bener, tapi tiap maghrib masuk pengajian, masuk nggak bakal dicap nggak bener. Si fulan gimana? Wah, masya Allah. Kenapa? Tiap ada pengajian dia ada. Maghrib udah di masjid. Berkah apa tuh? Berkah masuk ke masjid. Kenapa? Masjid ini tempat baik. Nggak bener orang yang curiga sama masjid tuh. Ini masjid tempat baik, tempat sujud orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tempat majelis taklim, tempat kebaikan adanya di masjid. Ya, baik. Nah, Anda kalau ingin digabungkan dengan orang-orang yang baik, bergaullah di dunia dulu nih sebelum kita mati dengan orang yang baik, baru nanti dikumpulkan. Kayak para sahabat, insya Allah dikumpulkan dengan Nabi. Kita cinta para sahabat, cinta ulama, cinta solehin, insya Allah dikumpulkan dengan mereka. Ya, dengan orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin, insyaallah. Baik. Gala wa anis saharati haitsu amanu fatawadahum fir'aun bil uqubah. Dulu kan Firaun ya, itu kan membuat sayembara. Satu nabi, satu tukang sihir. Ya. Zaman Nabi Allah Musa, tukang sihir. Dengan sihirnya keluarin sihir. Nabi Musa udah mulai takut, tapi disuruh oleh Allah keluar lagi mukjizat Nabi Musa. Kalah tuh tukang sihir. Firaun lihat, dengan izin Allah dapat taufiknya orang. Tukang-tukang sihir ini beriman kepada Allah. Saya beriman sudah. Aman Nabi Rabbi Musa wa Harun. Saya iman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Marah Firaun. Kalah set dong. Dia yang nyuruh orang-orangnya dia balik jadi ikut kepada musuhnya. Ya, yang dia tidak senang Nabi Musa dan Nabi Harun. Gel, mau disiksa tuh. Ada ancamannya. Saya nggak hafal apa ayatnya ya. Ini Al-Qur'an soalnya. Diancam. Ya, mau dipotong-potong, walhasil dihukum hukuman berat, tapi iman sudah bersemi di hatinya. Nggak ada urusan saudara-saudara. Diancam sebagai akhirnya mereka bilang, Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, karena bakal disalib, bakal dipotong tangannya, bakal dan segala macam. Nggak jadi masalah buat dia. Kenapa? Sudah tenang hatinya, iman sudah bersemi. Iman sudah bersemi langsung, karena dia lihat mukjizatnya Abdullah Musa alaihissalam. Ya Rabb, Allah, limpahkanlah kepada kami kesabaran, wa tawaffana muslimin. Langsung dia minta untuk dimatikan dalam keadaan Islam. Tuh. Nah, ini kan contoh buat kita nih. Di Quran semua nih. Orang dulu nih. Ya, Islam udah ada. Nabi Allah Musa kan muslim juga kayak kita. Ya. Baik. Gala wa hakallahu ta'ala Ibrahim alaihissalam anhu awsabani wa an Yaqub anhu awsabanihi alaihimussalam bil mauti alal Islam. Ini para nabi. Nabi siapa nih? Yaqub. Ya. Nabi siapa? Ibrahim. Semua mewasiatkan. Bukan wasiatin tanah 3 hektar, kontrakan 17 pintu, bukan.
Bukan itu yang diwasiatkan oleh orang tua mereka, para nabi. Apa yang diwasiatkan? Supaya jangan mati kecuali dalam Islam, karena berugi kalau nggak begitu. Kalau nggak matinya dalam Islam dan iman, rugi. Ya, mereka para nabi seperti itu. Baik. Apa firman-Nya? Apa keterangannya dari Al-Qur'an? Faqala ta'ala wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Ya bunayya, inna Allah astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku, cucuku, keluargaku, apa Allah sudah memilihkan agama yang bagus? Agama apa? Inna dina Allahul Islam, agama Islam, ya kan? Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Yang pantas nih omongan buat kita, apa buat anak Nabi? Tolong dijawab dong. Ini omongan ya, yang pantas buat kita apa buat anak Nabi? Buat kita. Karena kita banyak dosa, banyak salah. Ini anak Nabi, Masya Allah. Ya, ini anak jenderal nih. Presiden kalau anak jenderal lain dengan ke kita. Banyak keistimewaan-keistimewaannya. Udah punya bintang 5, kadang-kadang bintang 7 malahan. Ya, ya, udah hebat saudara-saudara. Ini Nabi masih minta begitu. Lah kita bagaimana? Lebih lagi. Kita harus lebih dari itu. Oleh karena itu saudara-saudara, ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwa kepada Allah secara baik. Dan orang pilihan tuh, orang yang mati dalam Islam tuh orang pilihan. Allah alam, anak udah kisah, aduh sudah ceritakan belum ini riwayat? Ya, dulu di satu negeri ada tukang penatu yang nyuci-nyuci, ya. Sebelahnya ada orang sufi, deket kali kebetulan. Duduk, nih orang yang baik nih, orang ahlillah di zaman Bani Israel. Sebelah dia ada penatu, tukang nyuci. Bentar datang orang naik kuda. Turun, buka baju segalanya, tasnya apa, ditaruh di situ. Mandi. Berangkat lagi tuh yang naik kuda, yang nyuci tuh dia nggak liatin, dia buka apa, mandi, naruh barang, nggak tahu. Yang ini penatu nih, yang nyuci. Nah, sudah. Si yang sufi ini ngeliatin, masih tetap keadaannya. Berangkat, duitnya ketinggalan. Tasnya yang berisi duit banyak, tinggalan. Yang nyuci-nyuci, tas, nggak ada urusan. Gak berapa lama datang yang suka menjala. Orang Sunda bilang tukang kecerik. Yang pakai jala tuh ngambil ikan. Begitu saat mengambil ikan, dilihat ada dompet. Wah, kesempatan di dalam kesempitan. Begitu dia lihat ada dompet, kecerik, lipat, dompet, lipat juga, saudara bawa. Udah jalan. Ini lillahi ta'ala, terus aja nyuci. Dia memang tukang penatu, belum selesai cuciannya. Si Soleh ini lihat terus. Nggak berapa lama datang lagi tuh yang tadi yang naik kuda. Turun. Lihat, dia mau cari itu kan, tasnya yang tadi yang ketinggalan duitnya. Tanya sama si penatu nih, Fulan. Ya, kenapa? Tadi saya mandi di sini, saya taruh tas di sini. Ente lihat nggak tas anak di sini? Dia bilang enggak ada orang di sini selain ente. Ambil pedangnya, wah, tebas, mati. Yang tahu ini orang tidak salah siapa? Yang tadi yang sufi yang ngeliatin di rumahnya. Ada yang ngeliatin tuh, si orang tok soleh nih, dilihatin, ya Allah. Sampai hatinya, kok begini sih? Ragu kepada Allah. Tapi ini orang soleh. Ya Allah, kan dia nggak salah. Kok dia yang mati? Udah. Si ini mati, dia jalan. Tukang jala dapat duit, ini meninggal. Semua tiba dibunuh. Tinggal ini, bingung dia nih, orang soleh. Malam mimpi. Hei orang soleh, hei hambaku, kamu jangan ikut campur urusan saya. Karena kamu syak kan,
Kok seolah-olah saya tidak adil, orang nggak punya salah kok mati, mestinya bukan dia yang dibunuh, yang ngambil duit. Kamu tahu? Ya. Itu uang yang diambil oleh tukang jala, uang bapaknya yang dibunuh oleh orang tadi yang naik kuda. Dirampok tuh bapaknya si tukang jala dirampok. Jadi itu uang dia, warisannya dia, memang dari Allah. Kaget ya. Kamu tahu kenapa itu si orang tukang penatu itu dibunuh? Dia nggak punya kesalahan, cuma satu saja kesalahannya. Semua hasanat di dalam bukunya. Untuk masuk surga kan harus semua hasanat. Untuk menyempurnakan hasanat itu dibunuh habis semua, dia punya dosa diambil sama si yang bunuh. Dia min ahli jannah. Sementara si pembunuh nggak ada kebaikan, cuma satu aja kebaikannya. Dengan membunuh habis kebaikan, cocok untuk jadi jahanam. Yang ini ahli surga, yang ini ahli jahanam. Yang itu duitnya memang duit dia. Rapi nggak semua saudara-saudara? Rapi. Subhanallah, rapi. Oleh karena itu kata Allah, kamu jangan ikut campur urusan aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita juga tentang husnul khotimah, su'ul khotimah jangan sembarangan sama orang. Wah, ini si ahli su'ul khotimah, jangan. Tapi tadi dijelaskan ada jalan untuk dapat husnul khotimah. Mana tuh? Kayak Anda nih datang ke masjid, sholat jamaah, ya, berusaha berbicara baik, kumpul dengan orang-orang yang baik, cinta kepada orang-orang yang baik, ya, baca wiridan, baca doa-doa. Kan ini kan doa tadi Rabbana Afrika anil sabron wa tawaffana muslimin, doa contoh buat kita, ya kan. Terus tadi Nabi Allah siapa? Nabi Allah Yusuf, ya, tadi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis shalihin. Nabi ngomong begitu, apalagi kita berdoa. Makanya saudara, kalau Anda sering baca ratib, maaf nih, kebetulan Al-Attas gurunya Al-Haddad punya ratib juga. Cuman Habib Al-Haddad ada ratibnya, isinya ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Kata orang-orang soleh, siapa-siapa orang yang melazimkan ratib Al-Haddad, yang diminta oleh Habib Allah itu sebetulnya husnul khotimah yang paling banyak. Semua isinya 3, ada 1 4 yang terakhir. Astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal hadaya. Itu 4. Yang lain yang paling banyak apa? Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Katanya orang-orang yang sering baca terus itu ratib Al-Haddad, mudah-mudahan matinya husnul khatimah. Insyaallah nanti Habib Allah waktu ente istihdar, waktu mau diambil, didatengin, diajarin kita, insyaallah, mudah-mudahan. Itu kalau bacanya cuman ratib Al-Haddad. Bagaimana kalau ditambah lagi Al-Attas? Waduh, terbang surganya saudara-saudara. Al-Attas juga ada ratibnya. Ente baca ratib Al-Haddad, baca ratib Al-Attas, insyaallah terbang sudah, insyaallah, mudah-mudahan. Ya. Ini dua guru Habib Umar, gurunya Habib Allah Haddad. Ya, Habib Allah muridnya Habib Umar. Guru dan murid sama-sama punya ratib. Kalau dua-duanya kita baca, waduh, masya Allah, mundal, orang mundal, ya, masya Allah tuh. Mundal, bahasa Jakarta mundal juga, Bib. Bahasa Jakarta mundal bukan? Iya, orang sudah bilang mundal tuh, wah, gitu. Gitu, saudara-saudara sekalian. Isya jam berapa? Lewat 8. Nah, jadi saudara-saudara, jalan-jalan menuju surga ini banyak. Tinggal kita titik, tinggal kita tuju, tinggal kita ambil. Ya, sembahyang. Kan ada yang fardu, nggak usah ditanya tuh, rosmal tuh sih, modal. Tambah lagi dengan yang sunnah. Nah, pakai. Sunnah juga macam-macam. Ada sunnah siang, ada sunnah malam. Lain lagi tuh, ya, tingkatannya kalau sudah makin sunnah malam. Kerjain juga sama kita, itu meniti surga juga, meniti untuk husnul khatimah. Kerjain sholat malam, sunnahnya di siang dilaksanakan, bangun lagi malam, ya. Nabi bilang tadkhulul jannata bisalam tuh orang kalau begitu tuh, ya. Orang lagi tidur, kita beribadah kepada Allah. Orang lagi tidur, kita berdoa kepada Allah. Insya Allah, mudah-mudahan daripada orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus
hati-hati ketika dalam pergaulan di dunia. Apa maksudnya? Jangan nyakitin orang, jangan ngukumin orang. Oh, ini orang bunuh diri, pasti ini orang ahli neraka jahanam. Belum tentu, saudara. Awas nih, orang kadang-kadang ngukumin orang bunuh diri itu pasti orang ahli neraka. Belum tentu. Loh, Bib, dari mana belum tentu? Kan gak boleh bunuh diri, haram bunuh diri, ya, akhir hayatnya dengan bunuh diri. Kalau bunuh diri, kalau dibunuh, satu. Kedua, kalau gila nggak ada hukumannya. Ada kan orang gila, dia bunuh diri gila, hukumannya lain lagi. Orang tadi nggak sengaja ada dimaafin, apalagi orang gila. Orang gila tuh apa namanya, free semua, saudara, ya. Anak nggak mau puasa, gampang, gila dulu, nggak apa-apa nggak puasa, saudara. Iya, orang gila nggak ada hukumnya, ya. Mudah-mudahan jangan sampai diambil akal kita, nikmat dari Allah SWT. Orang gila, ya. Jadi nggak boleh kita ngukumin, jangan. Mungkin ini dibunuh orang, atau mungkin waktu itu dia dalam keadaan gila, jadi nggak boleh kita suudzon begitu, ya. Kecuali memang, tapi ya kayak orang gila kan, misalnya ada orang satu, saya akan bunuh diri, gak peduli husnul khotimah atau suul khotimah, bunuh diri misalnya. Dohirnya kan benar-benar bunuh diri dia, tapi kan kayak orang gila begitu. Kalau dia punya akal, masa iya begitu, ya. Nah, jadi hal-hal yang menyebabkan juga kita husnul khotimah, ada husnudzon. Jangan jelekin orang lain, mendingan jelekin diri kita sendiri, ya. Jangan merasa kita yang terbaik, kita paling super, enggak, ya. Yang super Nabi Muhammad SAW itu bagus, nggak apa-apa, ya kan. Kalau kita masih ada kurang lebihnya, ya. Yang penting itu tadi, ibadah kita jaga benar, kewajiban kita bergaul dengan orang juga baik, jangan zalimin orang, jangan ambil hak orang, jangan banyak menceritain orang, jangan banyak menjelekkan orang, jangan banyak menghukum orang. Itu bukan urusan ente, urusan Allah. Mendingan kita urusin diri sendiri, urusin diri kita, urusin istri kita, urusin anak kita, urusin kerjaan kita. Lihat benar, bagus, sesuai dengan agama nggak nih? Kalau kurang rapihin, nggak ngerti, nanya. Nah, insya Allah itu selamat dunia wal akhirat. Selamat dunia wal akhirat. Begitu sudah. Nggak repot kok, mau masuk surga gampang, ya. Sembahyang 5 waktu jalan, puasa jalan, haji zakat kalau punya kan, bergaul baik, ke masjid mau, hadir ta'lim mau, muludan jadi, kumpul dengan orang-orang yang baik, insya Allah antum min ahlil jannah. Sebab itu kerjaan-kerjaan ahli jannah, saudara, kerjaan-kerjaan ahlu sorga. Terusin, dawamkan itu semua, sebab dawam itu lebih bagus dari 1000 karamat. Al istiqamah khairun min alf karamah. Istiqomah terus, jangan berubah. Jangan banyak ngurusin orang deh, ya. Kecuali ente bisa nasihatin benar, bismillah. Nggak bisa, jangan dihina lagi. Kumpulan begini, jangan. Alhamdulillah, anak nggak begitu. Mudah-mudahan ini orang diberi hidayah tuh. Orang soleh kan begitu. Nah, deh. Lihat ada orang lagi mabok, nggak dicela nggak? Kalau dia bisa dia panggil, dinasihatin, nggak di depan orang. Nggak bisa bilang alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah, saya nggak begitu. Saya diberi lebih oleh Allah daripada sebagian hamba-hambanya. Ya, udah terus doain. Mudah-mudahan ini orang jadi baik. Mudah-mudahan orang ini jadi khair. Belum dia baik, malaikat sudah bilang buat kamu kebaikan. Kita udah dapat duluan. Orang yang ngedoain orang tuh ngedoain diri sendiri. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Malaikat bilang buat kamu begitu, mudah-mudahan kamu panjang umur, sehat walafiat, banyak rezeki. Kita duluan balikin sama ente. Mudah-mudahan mampus lu, jelek lu, kurang ajar, jahanam. Kata malaikat mampus, jelek, jahanam. Kita duluan yang kena, saudara-saudara. Jangan. Biasakan kebaikan. Kalau biasa kebaikan, semua akan berakhir dengan kebaikan. Contohnya pengajian ini akan ditutup isya, kebaikan kan, sembahyang isya, Anda tutup aja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahas kan kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.